Kehidupan dan kematian adalah kekuasaan Sang Pencipta. Semua orang berharap bisa meninggal dalam keadaan baik, dan begitu juga dalam kehidupan mendapatkan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Titian Kolbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya Desi Florita menjumpai Anda selama 30 menit ke depan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kehidupan dan kematian yang baik dalam Islam. Dan tentunya untuk membahas tema kita pada kesempatan kali ini, saya sudah kedatangan Ustadz Haikal Al-Idrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Ustadz? Baik. Alhamdulillah, baik. Lancar, kerjanya lancar, Ustadz? Alhamdulillah. Ustadz, terima kasih atas kehadirannya, Ustadz. Nanti kita akan membahas kehidupan dan kematian yang baik menurut Islam. Ini sangat dahsyat banget tema kita pada pagi ini. Dan juga di sini sudah hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim As-Samaniyah, ya Ibu. Ya, terima kasih Ibu atas kehadirannya, Ibu. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini bermanfaat ya, Ibu. Amin, amin. Nah, Ustadz, tadi saya sudah sampaikan kepada pemirsa bahwa pagi ini kita akan membahas kehidupan dan kematian yang baik menurut Islam. Sebenarnya apa sih sebenarnya kehidupan yang baik dan kematian yang baik itu seperti apa sih bentuknya, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Jadi begini, Mbak Desi dan ibu-ibu semua, biasanya kita ini suka salah ya, menafsirkan apa itu hidup baik. Kadang-kadang biasanya yang dikatakan hidup baik itu apa? Banyak harta. Banyak harta, rumah bukan kontrakan lagi, sudah rumah sendiri, atau kerja tidak menggunakan bis umum sambil desek-desekan sendiri, atau utang sudah kebayar, atau sudah punya suami yang baik. Biasanya kita ini mengartikan hidup yang baik itu seperti itu. Tetapi Islam memandang lain. Hidup yang baik itu adalah ketika kita mempunyai iman dan beramal yang saleh. Di dalam surat An-Nahl dikatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun." Andai kata ada seorang laki-laki dan wanita, dia beramal saleh dan dia diberikan keimanan, fala yuhyanu hayatan thayyibah. Allah janjikan diberikan kehidupan yang baik. Diberikan kehidupan yang baik. Berarti apa? Ukurannya hidup yang baik itu ketika kita sudah beriman dan bisa beramal soleh. Kalau umpama ada seorang ulama pada jalan yang benar, dia tidak perlu umpama ikut di dalam satu partai. Dia tidak ikut di dalam satu organisasi yang memperkaya diri dia. Karena apa? Karena barangkali mengikuti hal-hal tersebut bisa mengakibatkan dirinya jauh daripada Allah. Nah, hal yang demikian itu dia pertahankan hidup dalam keagamaan. Nah, yang demikian itu dikatakan hidup baik. Andaikan seorang wanita muda belia atau seusia ibu-ibu, andai kata ada hal-hal yang menarik kemudian sampai melepaskan keagamaan kita, sampai kita kaya, tapi menurut orang hidup kita baik kan, jadinya bisa punya mobil, bisa punya apapun, tetapi iman kita lepas. Kita tidak menjadi beramal-amal soleh. Nah, hal yang demikian itu dikatakan tidak baik, walaupun pandangannya adalah hidupnya baik. Nah, begitu juga hal yang dimiliki oleh anak-anak muda, andai kata dia beristiqomah, berjalan pada iman, walaupun kelihatannya miskin, orang ini dikatakan hidupnya baik. Nah, baik Ustadz, kalau misalnya kehidupan yang baik itu adalah memiliki iman, nah apakah ada korelasi antara iman dengan kehidupan yang baik? Nah, jawabannya nanti ya Ustadz. Pemirsa, nanti kita akan menunggu jawaban atau penjelasan dari Ustadz mengenai kehidupan dan kematian yang baik. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Titian Kolbu. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Desi Florita dan Ustadz Haikal Al-Idrus. Sekarang kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai kehidupan dan kematian yang baik menurut Islam. Ustadz, tadi saya bertanya mengenai korelasi antara iman dengan kehidupan yang baik. Ini seperti apa nih Ustadz?
Korelasi antara iman dan kehidupan yang baik itu sangat ada sangkut pautnya. Seperti di Al-Quran, kehidupan yang baik itu kan kita akan dituntut dengan beramal saleh ketika keimanan tersebut. Di Al-Quran selalu mendefinisikan, ibu-ibu mungkin suka tahu, innalladzina amanu, terusannya wa amilus sholihat. Selalu digandengkan antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Pasti itu. Pasti ketika orang beriman, pasti dia akan melakukan beramal soleh. Oleh karena itu, orang yang beriman, dia akan menjalankan hidup yang baik. Dan orang-orang di sekitarnya pun merasakan kehidupan dia yang penuh kebaikan. Oleh karena itu, sering Rasulullah SAW pernah mengatakan, ala ukhbirukum lima sumiyal mu'minu mu'minan. Hai, ingin kuberitahu gak? Kalau ada orang, kenapa orang mukmin itu dikatakan mukmin? Liimanihin nas ala anfusihim wa amwalihim. Karena orang-orang di sekitarnya itu merasa aman dari dia, hartanya maupun dirinya dia. Jangankan beriman, orang muslim saja, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu orang muslim lainnya selamat daripada tangannya dan lidahnya. Jadinya mulutnya tidak pernah mengganggu orang. Kalau ibu-ibu umpama menghadir acara pernikahan, biasanya yang dikomentarin makanannya lah basi. Dan itu min lisani, itu mengganggu. Kadang-kadang kan suka, biasanya kalau umpama saya beli ini bagus. Ibu-ibu pernah tidak mau kalah, ini bukan ibu-ibu di sini. Ibu-ibu di daerah Kebon Kosong. Daerah Kebon Kosong nggak ada orangnya. Jadi kadang-kadang apa? Kadang-kadang ketika ditanya, ini saya beli segini. Mahal. Perasaan mau menang dan senang membuat orang lain menderita. Ini kan tidak bisa akhirnya. Itu bukan orang mukmin tuh dikatakan. Nah, jangan orang mukmin hobinya mengganggu orang, repot. Dan itu tidak sama sekali tidak dikatakan orang mukmin. Ada orang yang hobi mengganggu orang, dan hobi dikatakan orang lain tuh suka takut sama dia, hobi. Oleh karena itu Rasulullah suka mengatakan apa? Dikatakan, oh inna syarra ummati, sesungguhnya sejelek-jeleknya umatku adalah alladzina, yang mana yukramuna, yang mana dia dihormati, makhafata syarrihim, orang lain itu takut karena kejelekan dia. Jadi kalau umpama ibu-ibu harus hormati saya, takut kalau kejelekan saya imbasnya ke ibu-ibu. Itu kata Rasulullah apa? Ala waman akramahun nas ittiqa'a syarrihi, barang siapa yang ditakuti karena orang lain takut kejelekannya itu imbasnya ke dia, falaisa minni, dia bukan dari golonganku. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, korelasinya adalah orang yang beriman itu pasti menjalankan hidup secara baik, dan orang yang lain itu juga merasakan kebaikan darinya. Ya. Tadi kalau Ustadz berbicara mengenai amal soleh gitu, Adi, apakah amal yang dimaksud dengan amal soleh itu sendiri, apakah amal yang kita lakukan di dunia ini bisa dihubungkan dengan ukhrawi atau amal soleh untuk di akhirat ini, gimana nih menurut Ustaz? Amal duniawi bisa jadi ukhrawi tentunya. Seperti contoh, rumah duniawi. Ya. Tapi kalau rumah itu bukan hanya kita yang merasakan, ibu-ibu mengadakan pengajian di rumah, ibu-ibu mengadakan acara tahlilan umpama bagi yang nahdien atau syukuran, itu orang lain juga merasakan kenyamanan rumah. Ya, berbagi. Atau kita mempunyai kendaraan, Mbak Desi mempunyai kendaraan, kebetulan ketemu ibu di jalan, mau kemana Bu? Mau ke majelis taklim, diantar. Ternyata amal yang duniawi tadi, mobil, bisa menjadi ukhrawi, mendapatkan pahala. Handphone bisa menjadi amal ukhrawi. Apapun, segala sesuatu yang sifatnya duniawi bisa menjadi ukhrawi, asal kita bisa menjalankan sifat duniawi tersebut menjadi ukhrawi. Itu sangat gampang. Jadi amal saleh itu tidak terfokus kepada amal-amal yang sifatnya mahdhah, tetapi amal yang sifatnya sosial juga dikatakan amal saleh. Baik, ibu-ibu di sini ada yang mau bertanya, Ibu? Ya, silakan Ibu. Wah, cantik sekali ibunya. Lembut gitu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisaro Haji Budiman ingin bertanya kepada Pak Ustadz.
Tadi Pak Ustadz menyampaikan amalan. Kalau seseorang tidak memiliki apa-apa untuk disumbangkan ke panti asuhan atau yayasan, apakah dia nantinya akan mendapatkan kehidupan yang baik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya bagus betul. Iya. Jadi nggak mungkin sesuatu yang tidak ada kalau nggak, maksudnya mungkin kalau kita tidak punya apa yang harus diberikan ya Ustadz. Nah ini bagaimana menurut Ustadz? Nabi SAW itu pernah mengatakan khairun nas anfa'ahum linnas. Bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia adalah ketika orang lain mendapatkan kebaikan dari saya. Jadi dari orang mukmin tersebut, dari orang yang dikatakan mukmin. Jadi tidak ukuran orang yang punya harta itu adalah bisa melakukan amal soleh. Tidak. Umpama kalau saya membantu di tingkat RT membersihkan jalanan sama-sama, saya sudah bisa menjalankan manfaat dan orang lain sudah mendapatkan manfaat dari saya. Yeah. Atau umpama ada orang yang memiliki ilmu, kemudian diajarkan ilmunya tersebut kepada orang lain juga bisa mengambil ilmu. Atau Mbak Desi atau ibu-ibu semua mewakafkan tanah buat majelis atau masjid, orang lain mengisi pengajian di situ juga bisa menjadi amal baik. Anak yang diajarkan juga bisa menjadi amal baik. Oleh karena itu ada hadis yang sangat populer, amal Bani Adam itu terputus kecuali 3. Sedekah jariyah, anak yang soleh, waladun soleh yad'u lahu, anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya. Yang satu lagi al-ilmun muntafa'u bih, ilmu yang diajarkan. Jadi tetap masih bisa beramal soleh, tidak perlu pakai harta, pakai uang. Tidak perlu pakai harta, Bu. Jadi dengan amal juga khairun nas anfa'ahum linnas, bisa sangat bisa. Baik, Ibu. Ada lagi yang mau bertanya, Ibu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Haja Dewi Mufid mau bertanya Pak Ustadz, mengapa untuk ketemu Allah itu harus melalui kematian? Sedangkan kematian itu sendiri kan sesuatu yang sangat ditakuti oleh sebagian umat ya. Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kalau dalam di kehidupan sekarang kita nggak akan bisa bertemu dengan Allah ya Ustadz, harus. Iya. Jadi begini, sebenarnya kematian itu hanya di kalangan orang awam yang sangat menakutkan. Arti awam di sini orang yang belum tahu mungkin. Karena kematian itu menurut para ulama adalah at-tamhis, menurut Ibn Qayyim adalah penyucian diri. Sebenarnya kematian itu naqlul hayat ilal hayatil ukhra. Cuma pindah hidup ke hidup yang lain. Dulu kan ibu-ibu juga pernah hidup di alam rahim, kemudian hidup di alam dunia, nanti pindah lagi ke alam akhirah. Dan itu nggak perlu ditakutkan, karena apa? Merupakan penyucian diri. Beberapa kali Allah sering mengatakan, tubu ilallah, kembalilah secara sukarela. Fafirru ilallah, lari, jangan berjalan kepada Allah. Disuruh lari, karena beberapa kali Allah menawarkan. Tetapi karena kita jarang juga bertobat, nggak pernah bertobat, jadi akhirnya takut. Kembali kepada takut dan kembali kepada Allah secara terpaksa. Iya. Andai kata tidak sukarela, Allah meminta kita untuk kembali kepada Allah secara terpaksa. Nah itulah yang dikatakan tadi, mati itu melalui proses penyucian diri. Orang-orang tua dulu, kalau anaknya lagi main kotor-kotoran itu dipanggil supaya dibersihkan. Ya. Itu tandanya orang tua itu sayang. Kita juga demikian. Dipanggil oleh Allah melalui penyucian diri, dan sebenarnya adalah proses kematian itu adalah proses rahman dan rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita semua. Iya, baik Ustadz. Nanti kematian yang nanti kita akan membahas mengenai, tadi kan kehidupan yang baik. Sekarang kita akan membahas mengenai kematian yang baik. Kematian yang baik ini seperti apa sih Ustadz? Iya. Tapi jawabannya nanti aja Ustadz. Pemirsa, nanti kita akan menunggu jawaban dari Ustadz Haikal Al Idrus. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Titian Kolbu.